Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mamis, welcome back. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Jiwa. Di intro pertama ini udah disambut dengan kerenyahan dari suara rempeyek ini ya mamis. Nah kali ini bener banget Mami akan buat rempeyek. Ini rempeyek yang enak banget tanpa telur dan tanpa santan, tapi rasanya tetap enak dan gurih banget. Buat mamis yang penasaran sama resepnya, pastikan tuh tonton videonya sampai habis ya. Ini dia rempeyek kriuk ala Mami Ji. Bahan dan cara membuat. Oke, Mami, langkah pertama tentu aja kita siapkan terlebih dahulu bumbu halusnya. Di sini Mami pakai 15 siung bawang putih, lalu 6 butir kemiri dan juga 30 gram kencur. Sebenarnya Mami itu lebih suka kalau kencurnya agak lebih banyak kan. Mungkin bisa ditambah sekitar 50 graman gitu kan. Tapi di sini di rumah adanya 30 gram, jadi oke Mami pakai itu aja. Kalau Mami di rumah ada lebih, ditambahin lagi rasanya akan lebih enak lagi. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga 200 gram kacang tanah. Ini Mami dibelah dua ya Mami kacang tanahnya, karena Mami lebih suka yang seperti ini dan hasilnya juga bakal lebih banyak. Kalau suka yang butiran utuh juga nggak masalah. Oke, selanjutnya pakai 150 gram udang rebon. Ini nanti kita cuci bersih, lalu kita peras airnya sampai benar-benar tiris. Oke, selanjutnya tentu saja kita akan pakai 500 gram tepung beras. Ini nanti prosesnya akan kita bagi dua cara buatnya mamis ya. Nanti jadi kita bagi jadi 250 gram 250 gram. Oke, selanjutnya Mami juga akan pakai 5 sendok makan tepung sagu, atau bisa pakai tepung kanji atau tepung tapioka. Lalu selanjutnya tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya Mami juga akan pakai 2 bungkus ketumbar bubuk dan 1 bungkus lada bubuk. Sebenarnya lebih bagus kalau pakai ketumbar yang butir, lebih wangi. Tapi ini Mami adanya ini, jadi udahlah ini aja, nggak masalah ya mamis. Oke, selanjutnya kita akan buat secara langsung. Tadi Mami sudah bilang kalau prosesnya akan kita bagi dua, jadi ini kita bagi dua terlebih dahulu tepungnya. Ini 250 gram dulu Mami pakai ya, jadi setengah takarannya. Oke, selanjutnya tambahkan 2,5 sendok makan tepung sagu atau tepung kanji atau tepung tapioka, opsional ya mamis ya, fungsinya sama aja. Oke, selanjutnya kita juga akan tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu kita juga akan tambahkan setengah takaran dari udang rebonnya. Ini sudah kita cuci tentunya, yang udah diperas airnya, supaya nanti rasanya nggak terlalu asin dia. Oke. Selanjutnya kita tambahkan juga bumbu halus. Ini sudah dihaluskan dengan blender. Tadi Mami menghaluskannya dengan air ya mamis ya. Kita masukkan setengahnya aja. Oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga ketumbar bubuknya 1 bungkus. Dan setengah bungkus lada bubuknya. Oke. Selanjutnya, abaikan anak Mami yang lagi mengganggu banget ya. Dia ganggu banget dari tadi di video. Oke, selanjutnya tambahkan juga penyedap rasa secukupnya. Ini Mami pakai setengah sendok teh ya. Kalau nggak suka boleh skip. Oke, selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh garam, atau kalian suka asin boleh ditambah. Ini Mami rasa udah pas banget takaran Mami nih ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan air 350 ml. Lalu kita tambahkannya ini bertahap ya mamis ya, sampai kekentalan yang kita inginkan. Tapi takaran 350 ml ini menurut Mami udah pas banget tingkat kekentalannya. Atau mungkin mamis yang lebih suka lebih encer lagi, boleh ditambahin lagi takaran airnya. Kalau mamis ini udah pas banget menurut Mami. Oke, kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata. Untuk kacangnya nanti kita masukkan ketika kita mau goreng ya mamis ya, supaya nanti dia nggak terlalu terendam adonan, jadi nanti kacangnya nggak terlalu basah. Selanjutnya kita koreksi rasanya. Oke, ini udah pas, udah enak banget. Selanjutnya kita akan goreng mamis.
Oke mami, sini kita akan langsung goreng. Nah ini mami pakai wajan butut mami ya, seperti biasa. Ini wajan yang sebenarnya wajan butut kayak gini sih yang anti lengket sebenarnya. Dan ini minyaknya mami pakai sekitar 1,5 liter atau 1,5 kg. Ini sudah mami rendam semalaman minyaknya ya mami ya, supaya tujuannya sih nggak lengket ya. Mudah-mudahan ini sini nggak lengket. Karena kadang-kadang kuali mami nih kadang-kadang nggak tahu kenapa lengket gitu. Ini mudah-mudahan nanti nggak lengket. Oke, ini langsung aja kita goreng. Ini pakai api besar ya mami, jadi minyaknya itu harus benar-benar panas ya, pakai api besar. Oke, ini kita perlahan aja kita masukkan rempeyeknya. Oke. Nah, jadi nanti mamis kalau ini sudah kita masukin semuanya, adonan rempeyeknya sudah kita goreng seperti ini, kita pastiin dulu nanti rempeyeknya ini benar-benar lepas dari kualinya tadi. Nah, kita pastiin supaya nggak lengket. Nah ini alhamdulillah banget ya, kuali ini ternyata kali ini nggak lengket mami buat, happy banget rasanya. Nah kalau sudah bisa dilepasin dari kualinya seperti ini dan sudah masuk ke dalam minyak seutuhnya, ini apinya kita kecilin ke api sedang. Jadi jangan api kecil yang terlalu kecil, nanti takutnya dia terlalu menyerap minyak untuk mematangkan ya mamis ya. Oke, ini happy banget rasanya kalau buat rempeyek ini nggak lengket gitu. Jadi sebenarnya buatnya gampang, yang ribet dan yang susah itu kalau kualinya lengket. Oke. Jadi pastikan untuk pakai kuali yang anti lengket atau dia nggak lengket. Bisa pakai yang teflon atau pakai yang kayak mami kuali butut yang mungkin nggak lengket ya. Oke, setelah udah seperti ini kita balik. Oke, jadi ini gorengnya nggak lama-lama, gorengnya sebentar aja ya. Jadi pastiin jangan sampai dia terlalu gosong, jangan ditinggal-tinggal juga. Oke, ini sudah seperti ini. Ini percikan minyaknya juga udah berkurang, ini artinya udah mateng. Kita bisa angkat mamis. Oke. Happy banget rasanya kalau buat peyek ini nggak lengket ya. Oke, kita lanjutkan, kita goreng adonan rempeyeknya sampai habis ya. Nah ini mamis, mami akan kasih tahu alasan kenapa mami bagi adonannya jadi 2 bagian atau mami buatnya jadi 2 kali. Itu karena apa? Karena menurut pengalaman mami, ketika mami buat adonannya secara langsung keseluruhan tuh 500 gram, dia di akhir-akhir nanti adonannya itu dia kayak akan memadat gitu, terus digoreng itu dianya nggak renyah gitu, jadinya keras gitu ketika selesai digoreng. Mami nggak tahu kenapa sih, mungkin mamis di rumah ada yang pernah ngalamin juga atau mungkin nggak pernah ngalamin, nggak tahu, tapi mami selalu ngalaminnya seperti itu. Jadi mami selalu kalau buat peyek itu 500 gram dan mami bagi adonannya jadi 2 gitu. Jadi dia mengurangi resiko tadi itu keras gitu, karena mami nggak suka rempeyek yang terlalu keras. Tapi ini mamis nggak usah khawatir, ini walaupun nggak pakai telur, nggak pakai santan, ini rasanya the best banget dan juga renyah sekali ya mamisnya dan nggak keras sama sekali. Jadi ini juga hemat mamis. Oke. Pastikan untuk jangan ditinggal-tinggal gorengnya mamis ya. Oke mamis, ini sudah selesai buat rempeyeknya. Wah, udah jadinya itu ternyata banyak banget. Ini 1 toples gede ya mamis ya. Dan juga ada bonus lagi, selain 1 toples ini, mami juga dapat hampir 1 toples kecil rempeyeknya. Nah ini satu lagi, hampir 1 toples kecil ini, dan banyak banget kan hasilnya mamis, dan ini rasanya enak banget. Dan penampakannya ini kelihatan banget ya mamis ya. Nah ini jadinya 2. Oke. Penampakan peyeknya ini kita balik lagi. Oke. Ini kelihatan banget, ini ada perbedaannya di antara kedua rempeyek ini. Yang pertama yang ini yang pertama kita buat tadi. Ini yang biasa, ini renyah banget. Nah ini yang kedua, rempeyek yang kedua ini bedanya adalah udah kelihatan dari warnanya. Ini mami pakai bubuk kunyit, mami tambahin bubuk kunyit dan juga daun seledri yang diiris gitu. Aduh, seret. Nah ini udah kelihatan ya. Nah ini dilihat dari ukurannya ini lebih berbeda ya mamis ya, karena di takaran air adonan yang kedua ini mami kurangi 50 ml. Jadi di takaran air yang kedua mami pakai airnya itu jadinya 300 ml. Makanya dia adonannya itu kayak lebih kental gitu, dan dia waktu digoreng jadi lebih gede kayak gini dia. Jadi lebih bagus sebenarnya sih adonannya yang kedua, tapi menurut mami sama aja tetap enak kok. Dua-dua tetap renyah juga. Jadi mamis di rumah buat yang penasaran sama resep ini atau yang
pengen buat rempeyek tapi bingung, tapi takut gagal, bisa dicoba resep ini. Ini sama sekali nggak keras dan rasanya enak banget, jadinya banyak. Terima kasih Mami sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resapi Mami dengan cara subscribe, like, dan share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya Mamis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.